Kijang 1 masuk Kijang 1. Masuk. Oke, jadi nih perdana nih di Zakdar nih ya kan. Akhirnya kita bikin podcast mengikuti zaman ya kan. Zaman-zaman corona ini tiba-tiba jadi pada happening ya podcast ya. Jadi kita nama podcast kita itu podcast Kijang 1. Kijang 1 tuh terinspirasi dari apa sih Kijang 1? Tukang bakso. Jangan ngomong lagi. Udah. Cukup sampai situ. Jujur. Tukang bakso pegang HT. Yang dimana tukang bakso pegang HT itu biasanya walkie talkie aja. walkie-talkie. Mainan. Biasanya tukang bakso pegang walkie-talkie itu mencari informasi ya kan, sama kayak kita ya kan, yang suka seek for the information ya kan, mencari informasi yang aktual ya kan tentang negara kita gitu. Oke, jadi di sini ada Arfan ya, ada Ucup, ada Farhan, dan ada gue pribadi, yaitu agak berisik ya. Agak berisik. Gue pribadi Arpin ya. Kalau yang pada nanyain Zaki mana Zaki, soalnya banyak loh fansnya Zaki loh. Iya, bener loh. sih ya. Cowok tapi ngefans. Nama fansnya Zaki Loper, cabang Mampang. Siap. Ya, Zaki dia orangnya mencegah berhadapan dengan masalah, jadi dia tidak suka yang begini-begini. Dia tidak suka dikejar-kejar orang. Iya. Oke ya. Jadi kita akan membahas soal ya, di podcast pertama kali ini kita akan membahas soal Unilever nih, yang ternyata katanya pro atau support itu ya. Apa boleh disebutin? LGBTQI ya kalau nggak salah ya. Ada lagi I-nya atau LGBT. Ada. Jadi ini makin banyak perkelompokannya. Intelijen. Nggak tahu, kita nggak tahu ya. Ngomong intelijen. AI, artificial intelligence, bener Bisa, dong. masuk. Artificial intelligence. Oke. Nah, jadi gue mau nanya dulu nih ke Arpan dulu deh. Menurut lu gimana Pan nih? Si Unilever nih secara global nih ya kan bilang mendukung LGBT ya. Itu yang apa ya, Amsterdam itu ya. Amsterdam apa sih, gue lupa dah tuh. Itu gimana coba kalau dari sudut? Kalau menurut gue sih ya, kalau dari sudut pandang gue wajar aja. Soalnya kan kalau di Belanda sendiri itu kan emang ya bebas aja, bahkan berpendapat. Gue pernah ke Belanda nih, itu gay pride tuh kayak udah gay pride gitu loh. Jadi waktu itu kita gay pride ya. Kita kan waktu itu ke Belanda terus gay pride gitu kan. Wih, ya bukan kita yang gay pride ya. Bukan. Kita turis lagi ada gay pride. Lagi ada gay pride gitu. Rame banget kan. Terus ya udah, emang pemerintah Belanda juga di Belanda mendukung. Itu kan nggak apa-apa yang namanya LGBT, nggak kayak di Indonesia gitu kan. Ya jadi kalau menurut gua, kalau secara Unilever pusat sih ya sah-sah aja sih. Orang itu kan tempatnya dia gitu. Kalau Ucup sendiri gimana Cup? Nah, tanggapannya Cup? Kalau dari gua nih, karena gua kan orang Indonesia banget. Benar, nasionalis, alias aktivis. Aktivis kamisan. Peradaban. Gara-gara. Enggak. Jangan. Hey. Besok ada hilang. Gimana? Iya, karena kan gue belum pernah keluar negeri, jadi sudut pandang gue ya hanya lokal sebenarnya. Lokal ya. Setahu gue emang negara Eropa atau negara-negara luar itu ya orang-orangnya bebas berpendapat, bebas berekspresi gitu kan. Kayak bukan cuma LGBT, mungkin kayak kalau hari yang tanpa bra itu kan No bra day. Itu kan juga orang bebas, telanjang juga santai naik sepeda gitu kan. Nah, kalau yang di negara-negara luar gitu mungkin ya cocok-cocok aja gitu. Tapi kalau misalnya masuk ke negara kita yang pahamnya lebih ketimuran, itu tentu akan menjadi konflik. Mantap. Apalagi
Oh, jangan pusing deh. Udah ya. Karena biar aman ya. Jangan sampai ada tukang bakso di depan ya. Aduh. Ketimuran soalnya. Kenapa gue bilang jangan sampai ada tukang bakso di depan? Takutnya kita makan lagi tadi baru makan. lagi. Ya. Oke, sekarang Farhan gimana Farhan? Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Dia pulang. Belum dong. Kalau gua gimana ya? Kalau masalah Unilever itu kan masalah Unilever yang di luar sana. Ya gue yakin sih kalau yang Unilever di Indonesia ya kalau mau begitu juga negara kita udah keras menolak itu kan. Walaupun ada ya selama pihak Unilevernya Indonesia walaupun tidak secara eksplisit membicarakan kalau dia mendukung ya nggak masalah gitu. Oke. Jadi semuanya di sini sepakat bahwa nggak masalah ya. Masalah kalau ya. di luar. Kalau di sini baru masalah. Karena menentang hukum juga kan. Bener. Ini bukan karena kita nggak kontra sama LGBTQI atau masalah hukum apa, di Indonesia tapi ini masalah law, ya. Tapi jangan pernah meminta HAM. Bener dong. Udah. Iya betul. Yang mereka perjuangkan HAM di sini. Karena HAM-nya belum diurus di sini karena secara hukum tidak legal. Tidak legal. Kalau legal juga orang bingung dong. Betul. Sensus penduduk sepi. Kenapa tuh? Ya, tidak ada perkembangan, tidak ada populasi. Terbing Iya, sensus penduduk gimana kan? Makanya udah dilegalkan. Oke, mantap. Ya. Aman ya? Aman nggak? Masih hijau ya. Masih kuning lah. Masih kuning ya. Oke. Belum merah. Aduh. Belum nyala. Apalagi Gak usah dicium-cium. Belum kan jatuh kan? Apanya jatuh? Oke. Ya kalau menurut gue sendiri sih, gue juga nggak masalah sih ya. Sebenarnya kalau misalnya pihak Unilever ya internasional pengen mendukung, cuman sih menurut gua seharusnya Unilever Indonesia tuh membuat apa ya kan mendeklarasikan bahwa mereka tidak ikut-ikutan mendukung gitu. Kalau menurut Arfan gimana, Van? Ya emang harus ada pernyataan resmi dari Unilever Indonesia sih, soalnya kan emang bertentangan sama hukum di Indonesia kan. harus ada press release-nya lah gitu. Karena kita juga udah heboh nih, wah jangan-jangan Unilever Indonesia juga begitu gitu kan. Keresahan warga. Terus kalau Ucup gimana, Cup? Ya kalau untuk LGBT sendiri ya sebenarnya kita juga udah bolak-balik ngelihat sih maksudnya kalau aksi demonya gitu kan. Ya gitu deh. Jadi kayak ngerinya kalau misalnya LGBT ini disahkan, banyak paham-paham lain yang masuk gitu loh. Oke. Jadi paham-paham yang bebas dan liberal dia. Gitu. Oke, kalau Farhan sendiri gimana, Han? Nah, kalau gue sendiri, ini pesen nih buat kalian semua, warga-warga Twitter. Oh, bukan warga-warga yang Bukan dong. Oh. Bukan dong. Jangan mancing-mancing dong. Ini udah kuning, jangan sampai merah. Hey. Merah. Buat warga-warga. Iya, capek nih. Buat warga-warga Twitter, kayak kalau nggak tahu masalahnya, nggak usah bilang boykot Unilever Indonesia. Itu iya benar. Nggak usah. Kalau Anda keluar boykot Unilever Indonesia, sampai Unilever Indonesia tarik produknya dari Indonesia, Anda mandi pakai batu koral. nyuci Batu piring, koral. Batu koral. nyuci piring pakai abu gosok. Abu gosok. Balik lagi zaman dulu dong. Betul. Cebok pakai sabut kelapa. Iya. Nah, Kalau gosok gigi pakai siwak masih nggak masalah. Masalah. Sunnah. Ya. Sunnah. Masih kuning nih. Masih kuning. Oke. Nah, itu kan tadi kalau Unilever dan wajengan-wajengan untuk Unilever nih ya kan, Unilever Indonesia lebih khususnya. Karena kita adalah warga negara Indonesia kan. Ya. Nah, kalau misalnya dari segi LGBTQI-nya sendiri atau LGBTQ+-nya sendiri, Ada pro-nya nggak? Q+. Pro plus. anjing. Iya kan. Kalau ada, gue lebih milih yang plus deh. Kalau yang pro,
Gue takutnya di geruduk. Nasi kuning. Nasi kuning. Tapi kalau boleh tahu digeruduk sama siapa ya? Nggak tahu. Jangan mancing-mancing. Sama orang tua sendiri, sama orang tua sendiri. Jadi stigma masyarakat dan juga Nah, ini kita mau orang tua. kita ingin membicarakan apakah kalian fine-fine aja sama LGBTQI atau LGBTQ plus-nya sendiri, atau kalian memang tidak merasa nyaman dengan keberadaan mereka di negeri ini? Coba dari Farhan dulu. Nah, biasanya dia punya pandangan secara religius. Iya, bijaksana, tampan dan idam. Pencitraan, nakal tapi tampan. Kayak kenal. Jadi kalau menurut gua, dia kalau ada manusia yang apa namanya, yang begitulah, itu jadi temen gua, seenggaknya gua nggak tahu kalau dia LGBT. Kalau dia proud gua LGBT, gue gimana ya, bukan maksud mau milih-milih teman, cuma ya apa salahnya preventif lah. Karena ya namanya juga dalam agama tidak ada. Dalam agama yang lu anut ya. Emang apa kalau boleh tahu? Anda kepo. Kita tidak membicarakan agama. Iya, betul. Tidak. Kita tidak tidak membicarakan sara. Ya. Sara tuh boleh kepanjangannya apa, Ucup? Tolong diperjelas. Pokoknya suku ras dan agama sesuai yang ada di Indonesia ya. Ya. Gitu. Kita tidak membicarakan orang kulit ini, kulit itu, agama ini, agama itu. Kini kita benar-benar bersifat netral aja gitu. Santuy nan santun ya. Oke, kalau dari Ucup sendiri gimana? Cup, lu gimana? Sama kayak Pak Aldeka, preventif kah ya kan, atau sama kayak saya? Kalau dari gue sendiri sih jujur ya, lebih ya terganggu sih, jujur-jujuran aja nih, bukan karena gue terganggu. Kenapa? Emangnya dia bukan manusia? Gini loh, mungkin gini, apa namanya, kok orang lain kan bilang ya kan kita tidak tidak nyusahin kamu gitu kan. Iya. Cuman ya gimana sih, karena kita kan hidup di yang normal-normal aja gitu loh. Yang so it's something new for you ya, iya, Mas Ucup ya. Oke. Gue tahu tuh siapa. Jadi ini karena something new aja, kayak anak kecil lihat badut mungkin ya, kayak gitu ya. Ini bukannya kita ngatain profesi dan badut, ngatain orang LGBTQ itu badut, bukan, tapi kayak cuman hanya sebagai kiasan aja gitu, supaya perumpamaan aja. Kalau misalnya anak kecil lihat badut kan ada yang seneng, ada yang malah nangis gitu ya. Mungkin tuh ya sifat alamiahnya orang-orang ya, yang tidak melebihi batasnya. Masih kuning dong. Menjelang merah sih ya, cuma masih aman lah ya. Masih aman ya. Oke, kalau Arman sendiri gimana, Ban? Kalau gue sih pertamanya sih agak aneh ya. Kalau ya itu tadi sama aja, kayak itu sesuatu yang baru gitu kan. Dimana mungkin boleh dicoba. Dimana sesama gitu ya, kayak misalkan yang gue pernah lihat kan gay gitu kan. Dia penyuka sesama gitu kan, ya gue aneh aja gitu kan. Terus gue kalau dibilang merasa terganggu, ya pada awalnya iya, cuman sebenarnya sekarang ini ya biasa aja sih, kayak ya udahlah, gue mencoba untuk ya udah ini udah terjadi, ya gue juga nggak mungkin mencoba untuk biasa menerima gitu. Soalnya kan dinanti lagi kan, kayak kita bekerja gitu kan, pasti kan ada aja orang-orang kayak gitu, banyak individu yang latar belakang beda gitu. Ya kita harus mencoba untuk profesional aja lah, nggak usah gimana gitu, apalagi sampai main hakim sendiri gitu loh. Mungkin itu cuman masalah orientasi seks yang berbeda, cuman emang kelewat. Kalau dari gue ya, gue tuh lebih ngambilnya gini loh. Gue lihat dulu sekali lagi agama yang ia percaya. Agama yang ia percaya loh ya, bukan agama karena dia lahir
di agama itu ya. Karena gue tuh kenal banyak pokoknya yang dia imani ya. Teman-teman gue terutama yang gay ya, dan mereka terbuka bahwa mereka gay, dan gue tahu. Jangan, gak usah batuk, santai aja. Karena memang itu yang dia mau. Terus gue tanya, tapi lu percaya Allah atau udah Bukan percaya gitu? Tuhan lah gitu. Enggak, maksud gue Allah kan berarti kan Islam banget ya gitu. Lu kan soalnya di Islam sebenarnya. Lu masih menganut Islam atau gimana? Lu udah berbeda keyakinan atau gimana? Kalau dia misalnya masih, iya gue masih Islam kok, tapi gue yakin Allah akan menerima. Gue ya sadari dengan seadanya aja gitu, dengan ilmu yang gue punya doang. Kayak ya kan di Al-Quran udah jelas ya, seenggaknya ya kita tuh diciptakan berpasang-pasangan, ya kan sebagaimana mestinya Adam dan Hawa gitu loh. Gue lebih ke situ. Tapi kalau misalnya keyakinan udah beda, ya udah. Gue kayak kita lepas tangan dulu terserah gitu. Iya, tapi gue juga nggak apa namanya, selama dia nggak rese, selama dia nggak ngajak-ngajak gue juga santuy men gitu loh. Temen gue banyak yang gay, yang lesbi, ya santai aja lah. Apalagi kalau keyakinan kita memang berbeda ya. Itu kayak misalnya lu milih Prabowo, gue milih Jokowi, misalnya kayak gitu. Gitu. Langsung terang-terangan. Ya? Dulu. Dulu. Gitu kan, kayak begitu aja gitu loh sebenarnya. Cuman ini ya memang agak sedikit berat kalau misalnya lu ngomonginnya dari segi moralitas, agama dan lain-lain, itu memang agak sedikit sulit gitu. Cuman ya apa namanya? Kalau misalnya yang kita khawatirin juga ngerinya, ini kan pemahaman yang baru muncul gitu. Ngerinya banyak nilai-nilai agama yang dikomodifikasi atau bener gitu. Makanya seolah ini sesuai nalar. Makanya tadi yang gue bilang, kalau misalnya dia ngomong, iya saya masih menganut agama Islam, gue bakal kayak mencoba berusaha untuk ngingetin, kan di Al-Quran udah ada gitu kan, lu jangan keluar dari Al-Quran. Cuman kalau misalnya keyakinannya udah bukan Islam, mau buat apa, kita mau bilang apa, kan nggak bisa juga kan gitu loh. Ya jadi kita santai aja. Kalau gue sih santai aja ya. Kalau gue santai, netral juga, dan gue masih berteman aja sama mereka gitu loh. Selama mereka nggak ganggu gitu. Gua nggak ganggu mereka nggak ganggu gua, kan fine kan, clear kan gitu. Nanti kalau misalnya diganggu, bilangnya kamu mau nggak punya anak seperti saya? Merah ya? Udah merah. Ini nggak gua edit, bodo amat. Gak ada gue edit. Pokoknya tadi yang ngomong Bima Maulana. Jangan sebut nama. Alamatnya jangan alamat juga. Alamatnya ada di deskripsi di bawah. Ya. Tapi ya emang gitu sih, maksudnya ya banyak cara mereka untuk bagaimana caranya kalau mereka tuh bisa diterima di masyarakat gitu. Sedangkan masyarakat kita ya istilahnya gini deh, orang married by accident aja bakal jadi stigma gitu loh. Apalagi yang model yang begini itu kan sulit banget menurut gua ya. Apalagi kultur negara kita tuh paling ini banget loh, paling kental sama soal agama. Betul. Ya kan? Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kristen, Protestan segala macam, Islam. Itu kan juga ada gitu, dan orang-orang di kita pun juga kental agama gitu, makanya akan sulit untuk menerima paham-paham yang mungkin kok begini gitu loh, gitu sih. Oke. Nah, anyway, kalian tuh punya ini nggak sih pengalaman gitu soal LGBTQ ini? Entah kalian dapat dari YouTube atau gimana, terus menurut kalian ini nggak pantas atau gimana gitu? Coba dari Arfan dulu deh. Ya kalau gue sih, gue mungkin ceritanya, gue ada dua yang gue tahu gitu kan. Yang pertama adalah ada orang yang gue tahu dia LGBT gitu, cuman gue emang kebetulan nggak terlalu dekat sama orang ini, jadi menurut gue gak banyak cerita yang bisa gue kasih dari orang ini gitu loh. Tapi gue pernah lihat YouTube kan, ada salah satu channel YouTube ya, yang dia tuh ternyata kena HIV ya. Oda atau kita sebut Oda aja. Nah itu tuh karena dia berhubungan sesama jenis kan, dan dia tuh kayak apa ya, kayak bagi-bagi pengalamannya dia gitu kan. Dan ya menurut gue sih gimana ya, yang gue nggak setuju itu, yang membuat gue kurang setuju sama dia adalah ya
di situ dia kayak gimana sih, kayak dia kayak bilang kalau begitu tuh aman-aman aja, jadi kayak aja. Penggiringan opini. Dan menurut gue sih ya, enggak lah ya. Iya enggak gitulah. Kalau lu? Kalau dari gua sebenarnya sebelum kan kalau LGBT ini kan apa istilahnya ini pemahaman dari luar datang ke sini. Tapi kalau untuk secara sosial yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati di lingkungan, yang gak usah bahas LGBT dulu, kayak dari dulu kan kita udah banyak ya maaf aja kayak bencong-bencong di jalanan kan juga termasuk gitu, maksudnya kayak punya orientasi seksual yang berbeda sih itu. Jadi kayak kalau LGBT ini tidak terlalu jauh, kayak kenapa nggak kita coba yang lihat dulu yang dari dekat, yang sering kita temui di lingkungan gitu. Banyak orang-orang yang ituan apa namanya kayak bencong-bencong gitu loh gitu. Itu kalau lu, kalian sadar nggak sih sebelum ini fenomena ini baru booming tahun-tahun ini, tapi sebenarnya ini sudah ada dari dulu, cuma belum terekspos sampai sekarang. Dulu itu buat kalian yang para anime lovers gitulah. Oh iya. Ada namanya Fujoshi sama Fudan. Bukan Echi mah itu. Echi mah. Kok Echi sih? Yuri ya kan udah nggak sih? Kalian tahu nggak? Itu gua ketemu sama teman gua yang perempuan ya. Mereka lebih suka nonton gitu. Yang film Jepang tapi yang sesama jenis gitu ya. Entah film, entah manga atau komik ya. Atau komik lah. Itu dari udah lama banget, dan gua ya kalau ketemu sama mereka ya udahlah udah mau udah amat lah, itu mah itu urusan lu kan, asal jangan lu banggain lu baca begituan depan gua, karena gua nggak bakal bisa nerima. Jadi itu udah lama sih, tapi akhir-akhir ini mereka muncul ke permukaan terang-terangan. Tapi karena adanya hal ini juga gitu, mungkin karena gue sendiri sih orangnya yang udahlah masih lempeng-lempeng aja, masih normal aja gitu, masih yang biasa-biasa, masih santai sih. Juga mikir gitu, mungkin ini yang jadi tantangan kita sebagai jadi orang tua untuk kedepannya gitu loh. Karena kan nilai-nilai yang seperti ini juga udah mulai masuk ke berbagai aspek gitu loh. Jadi kayak tadi si Farhan bilang, yaitu mulai dari animasi gitu. Sedangkan animasi sendiri itu kerap identik sama anak-anak, sama remaja. Itu sih yang jadi tantangan kita untuk jadi orang tua ke depannya. Apalagi zaman sekarang udah ada internet yang orang tua sendiri juga nggak bakal bisa pantau 24 jam ya. Tuh. Terus juga kalau internet itu yang perlu kita tahu siapa yang mau jadi gatekeepernya, siapa yang mau filter isi program itu apa, kan nggak ada gitu. Cuman yang jadi titik tumpuannya adalah tidak ada unsur kekerasan gitu kan, itu aja gitu loh. Tapi kan yang lebih bahaya ini ya paham-paham yang liberal seperti ini sih. Benar. Oke, jadi mungkin begitu ya intinya. Ya jangan asal teriak boykot lah ya. Betul ya. Karena kesian juga kalau misalnya kita boykot sampai misalnya Unilever terdepannya ada yang geruduk, kan kesian lah gitu ya. Karena bisa jadi kan itu cuman kayak yang di internasionalnya juga, yang di globalnya juga, Unilever global itu juga dia cuman ini sih menurut gua cuman kayak mendukung verbal aja, bukan kan banyak tuh yang bilang mendukung secara nominal juga gitu kan, mendukung dari finansial juga, dari segi finansial gitu. Ya menurut gua sih mungkin enggak ya, mungkin cuman verbal aja sebagai dukungan ya, sebagai respect mereka terhadap, soalnya kan gini, Unilever itu kan di Belanda juga besar ya, jangan-jangan malah dari Belanda ya dia ya itunya ya, pusatnya ya. Makanya dia begitu gitu loh. Beda cerita kalau misalnya Unilever dari Indonesia juga nggak mungkin kayak begitulah ya kan. Kan kagak mungkin juga pas lu mandi sabun batang lu warnanya bukan merah, bukan biru, tapi warna-warni. Nah.
Nah, baru kalau misalnya Unilever Seperti Indonesia gitu, membuat seperti itu, baru. silahkan kita mempersilahkan waktu dan tempat dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin memboikot. Gitu. Atau bikin jangan deh. Dan logo Unilever di Indonesia belum pelangi loh ya, teman-teman. Jangan sampai pelangi sih menurut gue. Jangan bilang belum. Tidak, bukan pelangi ya, bukan pelangi. Karena Ya. kalau misalnya sampai pelangi terus beritanya naik, pasti berita-berita yang dulu turun dong. Berita apa emangnya? Ya, lanjutlah. Lanjut. Oke, mau dilanjut apa mau udahan nih? Lanjut. Mungkin kalau dari gue gini ya, karena Unilever itu sekarang lagi gonjang-ganjingnya nih. Mungkin kalau berpikirnya positif gitu. Ini tantangan kita sebagai anak-anak Indonesia buat bikin produk gitu. Betul, setuju. Ya nggak sih? Ya nggak, Setuju. Bro? Local Iya, pride. Local pride mulai sekarang kita ini udah mulai bangkit dari segi fashion. Kenapa enggak dengan adanya masalah kayak ini kita mencoba untuk mencari peluang bisnis. Betul. Gitu. Jangan cuman boykot. Ih, pinter ya si Ucup ya. Kalau cuman boykot itu kan bukan solusi. Terus juga kalau solusi itu kan harus ada jawabannya. Iya. Kalau kayak gitu kan cuma aksi doang. Betul. Kayak apa? Hah? Ya kayak gitu dah. Iya. Makanya kita harus ada solusi sih, bukan cuma aksi. Betul. Balas dengan karya. Iya. Mantap. Cuan. Jual. Bagus tuh, boleh tuh ditiru tuh ya teman-teman ya. Ayo bikin sabun, bikin pasta gigi, ya kan? Bikin sikat giginya juga, ya kan? Bikin apapun yang mungkin bisa kita gunakan sehari-hari. Ih, bagus loh, bener loh. Karena di masa-masa pandemi seperti ini kan, apalagi ya, Iya. ini kan perekonomian kita kan bisa terbantu banget tuh dari situ tuh. Iya. Gitu. Ada yang mau nambahin? Terus juga anak-anak Indonesia sendiri kalau misalnya bikin produk ataupun kayak fashion segala macem, gua akuin bagus parah. Betul. Bagus parah. Mungkin yang dari sabun biasa di remake lagi, ditambahin, dipoles lagi, mungkin jadi bagus. Jadi brandnya terkenal, kita bisa ngejual keluar, itu juga jadi pemasukan negara. Betul. Jadi ya open minded bukan berarti kita harus ini kan, Betul. Masuk betul. semua. bukan harus masukin semua hal ke dalam pemikiran kita, tapi kita harus tepat. cari peluang. Kita dengan kita open minded, kita jadi tahu apa yang terjadi di luar sana, konflik apa yang terjadi di negara kita juga. Jadi kita bisa memanfaatkan peluang itu, betul kan ya? Jadi open minded itu bukan negatif ya, malah bisa positif, tergantung kita mengolahnya itu seperti apa. Gitu sih, bagus tuh, bagus ya. Oke, kalau dari yang lain ada yang mau ditambahin? Oleh apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Ayat Al-Quran dong yang menyatakan bahwa Saya tidak paham. Tapi saya dikritik oleh. Ya udah itulah. ya, pokoknya itu saja ya untuk podcast kali ini. Di next podcast ya, di podcast berikutnya kita akan membahas isu-isu juga ya, beberapa isu-isu yang sangat-sangat hangat untuk diperbincangkan dan pasti asik juga ya. Nanti kita pembawaannya kita asik juga Pakai Q, gitu. nggak? Q-nya apa? Pakai Q, asik Q. Oh, asik. Asik Q. Gua asik ya. Gue asik. Q Kalau asik. Yang Q yang mana? QWERTY keyboard. Oh, Pak. Keyboard. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai habis ya. Semoga bisa enjoy, tidak ada yang tersinggung dan Tidak ada yang digeruduk. ya, itu yang paling penting. Dan kijang satu masuk kijang satu. Ya, Masuk. masuk. Hayo.